kasih, dan apalagi Pak Manuk ini mau menggugah 40 tahun yang lalu. Mudah-mudahan peristiwa 40 tahun lalu akan kembali di 2023 ini. Dan terima kasih support ke yang lain-lain, selain Fabio, Andrianto. Mudah-mudahan kita menuai hasil yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris Sabar. Kemudian Pak Iman Sastro Satomo dari Direktur Musik untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kehormatan buat saya bisa membuat sebuah soundtrack yang luar biasa untuk suatu film yang luar biasa. Proyek ini merupakan suatu perjalanan 40 tahun. Saya juga di sini 40 tahun mengenal Haris Sabar. Lagu ini tidak pernah ada di tempat lain kecuali di film dan albumnya pada 40 tahun yang lalu, dan sekarang ada di sini. Proyek ini juga mewakili generasi tahun 40 tahun yang lalu sampai sekarang diwakili oleh Slang, dan generasi sekarang diwakili oleh Fabio Aser, Prince Amandagi, Andi Rianto, dan Rebel Stand di belakang ini yang akan memainkan lagu-lagu yang untuk generasi Gen Z. Ada Adifa, dan tentunya video klip sutradara kita di sini. Terima kasih. Inilah a dream project. Mungkin dalam 5 tahun saya cuma dapat satu dream project seperti ini, Pak Manot. Special thanks to Pak Manot. Thank you so much. Terima kasih Pak Iman. Nah, perwakilan dari original soundtrack catatan si Boy Slang untuk menyapa teman-teman media. Nih siapa nih, Mas Bim Bim, Mas Vanka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat hari Sabtu. Ya, pertama kali disuruh Slang sama Pak Manot sama Mas Iman ya untuk bawain catatan si Boy. Wah, mesti izin dulu nih sama Om Haris Sabar. Dan deg-degan juga karena lagunya ngetop ya. Yang nyanyi dulu Mas Ikang ya. Aku pagi tadi udah WA, punten Mas Ikang bawain lagunya. Semoga udah dijawab. Terus iya, lagunya bagus dan dulu ngetop banget. Berarti PR kita adalah harus membuat bagus juga dan harus bikin ngetop juga ya. Tapi memang dasarnya lagunya memang udah bagus ya, Haris Sabar. Jadi mau Slang ya, mau siapa aja, mau di aransemen apapun, lagu itu akan tetap enak terdengar gitu. Terima kasih. Semoga bisa menghibur. Thank you. Terima kasih banyak Mas. Kemudian perwakilan dari original soundtrack Emosi Jiwa, kami persilahkan Mas Andi untuk menyapa teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau cerita sedikit, waktu lagu ini pertama kali keluar tahun 87, saya masih SMP di Medan. Juga ya Pak Manot juga ya, dan langsung lagu ini waktu itu kan bisanya belum ada CD ya, jadi pakai kaset, saya ulang-ulang terus lagu ini dan kayak mimpi ketika MD Music, Mas Iman dan juga Pak Manos menawarkan saya untuk meremake ulang lagu Emosi Jiwa yang buat saya adalah lagu yang benchmark untuk duet pop Indonesia, dan karya yang sangat indah dari Mas Haris Sabar, dan saya ngerasa sangat terhormat dan juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Fabio dan Prinsa yang telah memberikan nafas baru untuk lagu ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita akan langsung masuk ke Q&A dan kami persilakan kepada teman-teman media, mungkin mic-nya bisa disiapkan untuk penanya pertama. Oke, silakan pada panitia untuk memberikan mic-nya. Mungkin bisa pakai mic saya juga. Oh, oke, siap. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera dari Opera Entertainment. Ingin bertanya,
untuk terkhusus untuk Fabio dan Prinsa, ini kan menjadi pengalaman pertama nih untuk kalian ya, bawain lagu romantis, karena sebelumnya lagu kalian kan terkenal galau-galau nih. Nah, boleh dong diceritain sedikit bagaimana pendekatan kalian untuk pembuatan lagu ini. Dan yang kedua, mau tanya juga untuk konsep official musik video Catatan Si Boy dan Emosi Jiwa ini, apa konsep utama yang ingin ditunjukkan dan apakah dari artisnya juga terlibat dalam proses kreatifnya? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Siapa nih yang mau jawab? Kita masing-masing aja kan ya. Memang ini adalah satu pengalaman baru. Saya menyanyikan lagu romantis dan langsung duet sama Fabio. Kita berdua lagunya galau-galau biasanya. Cuman ini jadi challenge buat kita juga sebetulnya. Bisa nggak ya kita nyanyi lagu romantis? Bisa nggak ya kita nggak sedih nih di lagu ini gitu? Dan ternyata alhamdulillahnya chemistry kita cepat untuk mendapatkan itu ya. Jadi jadi pengalaman yang baru dan menyenangkan. Ternyata nyanyi romantis seru juga ya, merayakan cinta itu seru juga ya gitu. Biasanya nangis tadi aku lihat video klipnya, oh bahagia ya, ternyata aku bisa bahagia gitu. Gak nangis. Kalau dari Fabio sendiri boleh? Kalau dari aku sendiri jujur karena ini tanggung jawab yang lumayan besar ya buat aku secara pribadi, karena aku masih pendatang baru di industri musik Indonesia dan punya tanggung jawab yang lebih besar aja, karena sebelumnya seperti yang saya bilang tadi, aku nggak pernah nyanyiin lagu romantis, tiba-tiba dikasih tanggung jawab dengan lagu yang udah super legend, yang super terkenal di zamannya, tiba-tiba dikasih ke aku dan Prinsa, itu jadi tanggung jawab yang lumayan besar. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa membawakan lagu ini waktu rekaman itu dengan enjoy, dengan santai. Itu bantuan juga dari Mars Irfanat, vokal director kita, dan aransemen yang luar biasa sama Mas Andi Rianto. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Mas Andi Rianto. Akhirnya lagunya bisa lebih hidup dan bikin aku dan Prinsa enjoy waktu rekaman. Itu aja sih. Mungkin dari sesi music videonya aku sama Prinsa nggak terlibat, mungkin langsung dari Mas Angga ya. Terima kasih. Oke, menjawab masalah konsep musik video, sebenarnya di dua musik video ini konsepnya itu adalah represent dari karakter-karakter yang ada di film ini. Ya mungkin yang untuk slang sendiri adalah represent dari karakter si Boy, terus bagaimana nuansa-nuansa yang ada di dalam film ini aku gabungin di nuansa di musik video tanpa mengurangi karakter yang ditampilkan dari si slangnya sendiri gitu. Terus untuk representasi emosi jiwa itu lebih ke representasi dari apa yang dialami oleh karakter si Boy dan si Nukel. Terus tapi di musik video ini digambarin oleh si Fabio dan Prinsa dengan dibalut dari Mas Andi untuk mengiringi. Itu sih sebenarnya konsepnya. Terima kasih untuk apakah sudah terjawab? Sudah terjawab ya. Oke, kembali kepada penanya berikutnya. Tes, selamat siang. Saya Bunjil dari Indonesia Daily. Pertanyaan buat Pak Manut, pilihan kepada slang butuh waktu berapa lama? Akhirnya jatuh pada slang. Itu buat slang. Ini kan lagu yang nyiptain senior Mas Slang. Tapi slang juga musisi lain legendaris. Ada diskusi nggak sih gitu loh? Artinya kan ini dari sisi musik kan agak berubah dari dulu gitu loh. Sementara sang penciptanya masih ada. Ada diskusi nggak? Atau buat dulu baru diskusi gitu? Terima kasih. Kita lewat online ya, jadi kita bikin, kita rekam, kita latihan, kirim ke Mas Hari, terus Mas Hari komen segala macam. Jadi beberapa kali tektokan baru jadi. Dan ada satu kata yang itu bolak-balik kan, sampai berdebat nih. Kita denger ulang ya, ulang. Pemuda yang trendy, ada trendy nih. Tapi begitu Mas Om Hari ngasih lirik sama sekali nggak ada. Terus kita ulang lagi dan ternyata bener ya,
pendengaran kita ada kata kalimat pemuda yang trendy. Tapi menurut Om Hari bukan itu liriknya. Bukan. Dirubah sendiri berarti itu dirubah sendiri ternyata ya. Oh jangan-jangan Mas Ikang Fauzi ini ya. Jadi cuma di bagian situ aja yang kita ragu dan make sure ke Om Hari sabar. Tapi sisanya sih berkat teknologi ya, online segala kita gampang komunikasi. Gitu ya Om. Untuk rekan-rekan semua, kamu mesti yakin selain itu band hebat. Ya, sesudah saya. Dia bisa menginterpretasikan apa yang saya bayangkan dulu. Jadi saya nggak ragu sama mereka. Apapun yang mereka buat, mereka punya karakter sendiri. Mudah-mudahan di zaman ini tetap menggema. Nah, cuma gitu aja. Tambahin juga izin. Memang lagu Catatan Si Boy ini lagunya juga kuat banget Om. Jadi kita juga mau rubah-rubah gimana juga nggak bisa. Jadi kita membawakan lagu ini gaya kita sendiri Mas ya. Kita coba aransemen sesuai dengan karakternya kita gitu supaya orang bisa flashback ke masa kejayaan Si Boy. Gitu. Kalau saya sih sederhana ya. Waktu Paiman dari MD Music, saya dapat inspirasi dari Anda juga yang ngomong ada lagu Emosi Jiwa nggak, ada lagu lama-lama Catatan Si Boy waktu awal-awalnya. Jadi saya langsung ke MD Music, kita perlu lagu yang lama, gimana nih caranya, rights-nya dan lain-lain. Dan diusulkan salah satu slang, saya itu no brainer, yes you have to get it. Caranya gimana mereka harus setuju dan konsepnya dari Pak Hari kan, jadi lagunya udah dapat dan selain apa yang dibilang tadi hebat mereka ya, hebat, dan kita mau yang terhebat bisa membuat produk ini. Itu penting bagi saya karena cara marketingnya, cara awarenessnya, lagunya punya jiwa tapi punya brand juga. Jadi dari semua papan atas semua nih, dari production value, dari lagu sangat penting. Ini kita ada sampai 5-6 lagu di dalam, jarang juga sampai MD melakukan hal begini. Jadi satu strategi yang baru tapi sesuaikan dengan flavor Catatan Si Boy. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Penanya berikutnya mungkin ya, oke, silakan. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Syafa dari Evento Review. Mau bertanya ke Om Hari Sabar, gimana sih rasanya akhirnya lagu Catatan Si Boy dan juga Emosi Jiwa ini yang sudah rilis lama dan sekarang di remake lagi, dan harapannya Om Hari Sabar untuk soundtrack Catatan Si Boy dan Emosi Jiwa ini yang sudah di remake. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya bahagia sekali ya, dan saya masih bisa menyaksikan rekan-rekan saya ini membawakan lagu ciptaan saya, dan saya mengharapkan bahwa dari lirik lagu tersebut kita mendambakan satu generasi yang memang hebat. Dan seperti Fabio katakan tadi, memang lagu ini saya ciptakan, Emosi Jiwa itu bukan lagu cengeng, tapi banyak makna percintaan yang mesti anak-anak remaja Indonesia itu mesti mencapkan hal tersebut. Kata-katanya baik, perumpamaan-perumpamannya menarik hati dan bisa menjadi kenangan di setiap insan, entah sampai kapanpun. Itu harapan saya. Dan untuk gagahan Catatan Si Boy itu memang satu idiom anak muda yang memang anak orang kaya tapi baik budi, nggak sombong, jarang itu. Untuk melawan itu tuh mungkin dengan kejadian yang ada sampai hari ini, Anda sendiri banyak yang tahu kan. Mudah-mudahan idiom ini terbawa kemanapun anak muda di zaman entah kapan
Mudah-mudahan itu kejadian yang bayangan saya. Jadi semua kita ini hidup akan damai dan semua mempunyai kreativitas yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Idiom itu biar terdengar selalu dia dari generasi ke generasi. Oke, mungkin penanya yang terakhir. Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Tika dari beatradio.id. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Rebel Sun, ada beberapa lagu yang untuk soundtrack catatan si boy ini. Nah, menurut kalian lagu mana yang paling challenge dalam membawakannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk Adifa, bagaimana ceritanya bisa ikut terlibat di proyek ini dan bagaimana rasanya bisa bersanding dengan musisi-musisi hebat lainnya? Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ayo Gen Z represent, silakan. Thank you untuk pertanyaannya. Tadi challenge ya. Ya kita ada beberapa lagu, yaitu lagu berdua, yang lagu baru original dari kita, dan ada lagu Hughes yang sebenarnya lagu kita tahun kebelakang, tapi kita perbaru, kita revamp dengan bahasa Indonesia juga agar lebih pas dengan soundtrack ini dan zamannya. Challenge-nya mungkin di berdua itu ini kita rada ngerok ya. Kita pengen nyamain sama energi filmnya Catatan Si Boy, dimana Boy itu kan ya macho banget, manly banget, dan kita pengen hajar itu, dan itu baru sih buat kita. Jadinya itu sebuah challenge yang menarik, dan akhirnya kita keluarin lagi lah semua efek-efek kita, gitar-gitar semua yang udah jarang kita pakai gitu. Mungkin dari itu lu ada mau nambahin? Nambah dikit, mungkin Rebel Sun lebih ditahu sebagai band yang menggunakan sebanyak synths, makanya di berdua kita balik ke roots kali ya, tadi balik ke rock, 2 gitar, dua gitar bass dan drum, dan ya, lirik yang very very youthful kayaknya. Terus itu aja sih sebenarnya. Ini buat halo. Kalau aku sih waktu itu emang langsung diajak sama MD Music, ditanya kayak mau nggak ikut untuk Catatan Si Boy soundtrack, dan pasti itu langsung it's a quick yes ya, maksudnya langsung mau dong, ini film legendary, terus lagunya juga bener-bener lagunya Om Heri Sabar dan dia juga legendary, Emosi Jiwa, dan excited sih awalnya ya, cuman emang cukup challenging karena lagu aku sebelumnya dua-duanya soundtrack juga dan mereka lebih upbeat, dan ini lagunya very very slow, ini ballad, jadi ini challenge aku itu sih untuk nyanyi ballad itu baru, dan exciting dan nervous juga, jadi itu sih. Oke, terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk creators, orang-orang hebat di balik original soundtrack.